cowoknya misalnya mau memeluk dia, wajar nggak itu? Wajar, selagi si pasangannya nyaman dengan itu. Hai Sobat Komsoskam, kembali bersama dengan kita di Kedekam. Iya, masih bersama dengan saya Priska. Saya Edi. Iya, kita berdua seperti biasa ya di Kedekam ini. Pastinya dengan episode yang baru, dengan tema yang baru, dan juga ada sesuatu yang spesial tentunya ya. Pasti, ada yang spesial. Karena seperti yang kita tahu setiap tanggal 14 Februari diperingati sebagai Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Oke. Iya, biasanya itu kalau Valentine itu berkaitan dengan apa ya? Yang biasanya gitu. Coklat ya? Iya, coklat. Keras sekali. Coklat. Ya, sekali lagi. Off cam ya. Ya, oke. Kutunggu kalau nggak ada. Nanti semuanya Sobat Komsoskam tagih ke dia ya. Langsung. Udah, oke, skip ya. Jangan kita dua aja di sini yang berbicara karena kita sudah kedatangan juga narasumber kita yang sudah luar biasa dan juga sudah hadir tentunya meluangkan waktu bersama dengan kita di Kedekam ini. Ya, ada dua orang yang cantik jelita. Oke, langsung saja narasumbernya yang berkenalan ya. Iya, tapi kita applause dulu lah dengan kita narasumber yang sudah ya. Kita applause dulu, tepuk tangan. Selamat datang di Kedekam kita, Suster Adi. Iya, salam berjumpa. Coba boleh perkenalan Iya, ini perkenalan aja dulu, ya, kan? Suster Mana? Adi. Dari saya duluan ya? Iya, Ayolah, suster dulu. Mulai dari mana? Cita-cita atau mana nih? Kayaknya dimulai dari Hobi. kampung lah, biar agak lama. Oke, baik. Nama saya dikenalkan ada dua nama, tergantung kepentingannya. Oh gitu, ada nama panggung? Ada nama panggung, ada nama serius, ada nama biara. Yang biasa sering dipanggil. Saya di kalangan lembaga hidup bakti atau suster itu Suster Luciani. Suster Tapi Luciani. di kalangan karya pelayanan secara umum gitu ya. Ya. Dua-duanya Suster Ruminta atau Suster Luciani. Jadi itu sama aja, orang yang sama, nggak usah takut ya. Iya. Karena nama suster berarti Luciani Ruminta. Iya. Boru, Suster. Saya itu Boru Simamora, Debata Raja Nahum di mana? Aduh, lengkap. Sangat detail. Iya. Suster di tarekat mana ini? Saya itu bergabung di tarekat Suster Fransiskan Santa Lucia. KSFR. singkat ya. Iya. Komunitasku itu sekarang ini ada di Jalan Bromo di belakang Katedral paroki Kristus Raja. Oh iya, pernah ke situ sekali. Oh iya ya. Bersama dulu dengan ada gedung besar Olimpia kan. baru-baru ini juga, suster. dan mall juga Yang ada. kemarin. Oke. Ini sebelahnya adik cantik. Udah nunggu kapan. Kita udah jelas. Oh iya, iya, kita keren. udah nggak perlu ditanya lagi, sudah pakai Sudah terwujud ya. terwujud Sudah ya. kelihatan ya, jelas Sudah ya. dicapai. Betul. Ya, adik Iya. perkenalkan dari hobi ya. Dari apa bang? Dari hobi. Dari nama dulu lah. Oh iya, nama dulu. Iya lah, Dik. Oke. Jangan gitu lah. Perkenalkan, nama saya itu Febriani Silitonga, biasa dipanggil Febri. Hai Febri. Halo, Febri. Pasti lahirnya bulan Juni. Bulan Februari. bulan Februari. Ya, jokes ya Febri ya. Apalagi yang Jadi sekarang Kegiatannya Nah, kegiatannya itu kuliah, ada juga ikut part time di Greco Bar. part time ya. part-time. Ini Sekarang ciri-ciri begini udah ini loh, udah pintar meniti masa depannya. Oh, Betul. iya, iya. Dia tidak ingin diam saja, Iya, iya. pengen Tidak mencoba fokus sesuatu. hanya produktif ya. Kalau dibilang produktif masih kurang bang. Aduh, Aduh. dengan itu aja dia udah masih ya. merasa Rendah hati kurang, loh, rendah hati. Itu salah satu ciri-ciri pecinta utama. Iya, Merasa kurang ya. merasa kurang. Padahal kita merasa itu sudah produktif ya. Iya, sudah cukup. Kalau aku udah cukup, nggak kerja layak kalau malam tidur. Lebih ke malas aku. Jangan samakan dia samamu Oke, dong. ya, beda. Ya, sekarang sudah semester berapa, Febri? Untuk ini mau semester 4 kak, Oke, di kuliah di di Unika Santo Thomas Medan. jurusan
Jurusan psikologi. Waduh, Jadi ngeri Febri- nih. Iya, jadi Febri Valentine ini gimana? Nggak ada Valentine. rencana atau ada yang ngasih kado nanti? Atau ada pengalamannya? Kok jadi kayak interogasi kau satu-satu ya? Tapi bisa ditanya loh, tanggal berapa? Kan Februari katanya Ah, tadi. betul, Iya. betul, Suster. Jangan-jangan Februari ini tanggal Februari 14. ya. Betul. Tanggal berapa Feb kalau tahu? Kalau boleh tahu? Tanggal apa ini Kak? Tanggal kapan? Lahir. Kapan jatuh tempo? Enggak bercanda ya Febri. Tanggal lahir. Tanggal lahirnya itu tanggal 6 Kak. Oh, udah lewat. Udah lewat. Ya, Happy tapi nggak apa-apa ya, birthday, happy happy birthday ya birthday, Febri. happy birthday to you. Meskipun terlambat, ya nggak apa-apa ya. Oke, kita langsung ke seriusnya aja ini Iya, ya kan. langsung Kita serius. bilang Valentine gitu. Iya, makanya tadi Tapi aku tanya. iya, tapi apa sih sebenarnya Suster sejarah Valentine ini gitu? Kenapa harus ada hari Valentine gitu? Apakah itu masuk kalender liturgi ya? Masuk kalender liturgi atau enggak gitu kan? Memang kalau dimasukkan ke kalender liturgi enggak ya. Tapi perayaannya itu sudah tidak asing. Betul. Khususnya di gereja kita Katolik ya. Ya. Karena kalau dilihat dari sejarahnya itu sebetulnya ini terkait dengan sikap, sifat atau tindakan heroik dari seorang Valentinus Ya. gitu. Santo Valentinus ya, Santo. Esther. Memang dia dibuat penanggalannya tapi fakultatif, artinya bisa dirayakan, bisa tidak. Nah, apa kira-kira yang terkait dengan dia ini? Jadi waktu itu di abad ketiga ya, Iya. kaisar yang melarang Claudius II itu melarang adanya perkawinan muda-mudi di masa itu. Iya, iya. Iya, Ini iya, sebetulnya lebih pada pelarangan ini lebih pada politik ya, karena menurut dia itu bahwa anak-anak muda khususnya laki-laki Laki-laki? yang sudah menikah ya kurang kompeten, kurang satria kayaknya gitu kurang ya, strong untuk ya, kurang diutus menjadi Prajurit. tenaga militer atau prajurit. Jadi ini lebih pada kepentingan negara kayaknya gitu ya. Nah, disitulah Valentinus melihat bahwa ini nggak benar, ini akan membuka peluang untuk pergaulan bebas barangkali kan gitu ya. betul. Sehingga dia sendiri menolak dan mengusahakan memberikan perkawinan, memberkati gitu ya pasangan-pasangan yang menginginkan itu. Iya. Dan itu kan kalau ketika pria dan wanita menginginkan untuk terikat berkomitmen menjadi pasangan untuk jangka panjang, yaitu bagusnya harus Harus diberkati. menikah. Artinya itu supaya kemurnian ikatan cinta itu juga ya diikat oleh si pemilik cinta, yaitu Tuhan melalui tangan imamnya yang Asik. memberikan berkat itu. Jadi disitulah kisah heroiknya, karena itu akhirnya terbaca oleh si kaisar. Dia ditangkap dan akhirnya kan dia dibunuh menjadi martir. Menjadi martir. Iya. Jadi setiap tanggal 14 Februari itu dikenangkanlah itu sebagai dari namanya boleh dibilang ya Valentine gitu Betul. kan. Akhirnya yang sekarang kita gaung-gaungkan itu Valentine Day. Valentine. Yes. Jadi memang ketika orang mengatakan Valentine itu identik dengan kasih sayang begitu, dari sejarahnya pun. Akhirnya gereja juga menerima itu sebagai sebuah peristiwa yang memang mengisahkan ya kisah cinta. Kisah kasih. Ikonik juga ya, Esther ya, Iya, karena betul. kayaknya itulah sejarah yang memang seorang imam Katolik yang berani ya, Yang berani. dengan segala tekanan di bawah pemerintahan saat itu, tapi dia berani menentang itu ya kan, demi mempersatukan cinta antara laki-laki dan cinta, betul itu. Dan itu ketika disatukan, diberkati, itu sah secara lembaga legalitasnya ya, Iya. dan terlebih sah di hadapan Tuhan. Begitulah betapa cinta itu murni. Dan
dikisahkanlah bahwa dengan sikap keheroikan tadi bahwa memang cinta atau kasih itu tidak akan lepas dari sebuah pengorbanan sampai menumpahkan darah loh dia. Betul, untuk sacrifice. itu. Yes. Gitu. Itulah makna cinta itu ya, dalam sekali karena segalanya itu kalah. Buktinya kan Santo Valentin kan jadi apa ya? Sampai sekarang kita masih mengenang beliau. Ikonik sangat ya. Iya, dan sampai dengan namanya jadi cinta itu. Hari kasih sayang ya sebenarnya namanya. Hari kasih sayang dan Hari itu kasih dirayakan sayang. secara dunia, Terkhusus dunia gitu ya. anak-anak muda ya, apalagi anak-anak muda. Vibe-nya itu sangat terasa begitu Valentine Day. Bahkan Hamin 1 minggu vibe Valentine ya. Yes, Udah sudah terasa. ada dekorasi-dekorasi. Sudah dekorasi-dekorasi. Yang pacaran sudah pesan-pesan bunga. Iya. Ya, betul. Yes, Baru Indomaret sudah buka diskon coklat. betul. Di mana-mana sudah tergaung Iya. Valentine begitu ya. Jadi tadi kan Suster bilang ada itu latar belakang sejarahnya itu ya. Jadi sekarang kan mungkin ya ada makna yang bergeser atau tidak sih menurut pandangan Suster dari sejarah tersebut ke sekarang, zaman sekarang. Nah, apakah ada ada pergeseran makna atau apa? kayak Iya. Ini sangat terkait ya kedewasaan orang-orang yang merayakannya gitu ya. Jadi sebetulnya kan apa yang dilakukan oleh Santo Valentin dulu itu sebenarnya mau menjelaskan kepada khususnya kaum muda-mudi itu ya. Kalau memang ingin berkomitmen untuk menjaga, memelihara, melestarikan cinta kasih di antara mereka itu sungguh amat penting juga dilibatkan di dalam keluarga, diberkatilah supaya Tuhan dilibatkan dalam perkembangan itu. Karena pada dasarnya cinta itu berasal dari dia. Itu loh, si pemilik cinta. Ya. Tetapi di zaman sekarang atau di zaman modern sampai sekarang mungkin ada pergeseran lebih pada ekspresinya. Lebih pada ekspresinya barangkali ya. Di mana mereka lebih ekspresifnya itu tanpa pemahaman apa sih sebenarnya cinta itu seperti apa sih. Kalau kita lihat dari sisi psikologisnya, Steinberg menawarkan bahwa ada segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Jadi dia menggambarkan bahwa di dalam ekspresi emosi, rasa perasaan dengan kata cinta tadi, kasih tadi itu harus memenuhi 3 dimensi. Yaitu di dalamnya harus ada dimensi intimacy, kedekatan, keinginan untuk hasrat untuk merindukan gitu ya. Lalu hasrat untuk ingin menyentuh. Namanya juga mengungkapkan gitu ya. Itu intimacy, kedekatan. Lalu apalagi satu lagi itu gairah atau passion. Disitulah nanti ada nilai pengorbanannya juga. Yang ketiga itu komitmen. Gitu ya. Jadi sebetulnya cinta yang sejati ini harus ketiga dimensi tadi harus menyatu. Sama kalau misalnya hanya gairah dengan intimacy itu hanya cinta romantis. Kurang ya, Esther ya, kurang satu. Itulah yang sering kita lihat di anak-anak muda kita gitu ya. Di generasi-generasi maju barangkali. Kan katanya kalau udah ada intimacy, aku rindu, aku sayang kok katanya. Lalu ada hasrat, ada keinginan dekat, ada keinginan berpelukan, berciuman. Sebetulnya itu sah-sah saja gitu kan. Nah, lalu kadang lupa mereka bablas di 2 aspek ini. Aspek komitmennya di situ yang minus ya, boleh saya katakan. Sehingga tanda kutip disitulah bisa mengarah kepada pergaulan bebas. Itu yang tidak ada komitmen tadi. Sama kalau hanya komitmen itulah cinta hampa. Atau sudah pudar. Ini
Kalau jujur ya, ini Ya, bisa silahkan, Star. kita bisa temukan di pasangan-pasangan yang Menikah. sudah Sudah menikah. Iya. Nah, artinya ya tidak semua juga ya, tetapi kalau jujur mengakui karena seiring berjalannya waktu memang kan rasa ketertarikan itu bisa pudar gitu loh kepada pasangannya. Sama perempuan kerut-kerut mungkin sudah ada dan Iya, sebagainya gitu ya. Nah, gairah berkurang, intimasi, kedekatan, kerinduan, ingin jalan sama itu pasti beda sekali dengan anak-anak muda yang masih baru bergaul gitu ya. Betul, Tetapi mereka sudah diikat oleh Komitmen komitmen, tadi. apalagi perkawinan Katolik yang tidak terpisahkan. Betul. Nah, jadi bisa saja, aduh ini aja, ini Senin, ini Selasa, ini Rabu, ini sampai Senin lagi gitu ya. Tapi itu sebetulnya itulah yang dinamakan dinamika perjalanan cinta bagi pasangan suami istri. Mengalami pasang surut juga. Oke, pasti nanti kita akan mengalami ya. Ya, semuanya kita mengalami Iya. ya. Nah, yang penting kan itu perlu disadari dan Betul. ketika itu sudah ada, Iya, bagaimana menghidupkannya lagi? Coba kita akan bisa hidupkan lagi cinta awal itu. Itu yang harus disadari. Menghidupkan cinta Kegiatan-kegiatan yang dulu bareng, misalnya nonton bareng nggak apa-apa. Kalau punya anak pun Betul. silahkan titipkan sama Iya. mertua gitu, nggak apa-apa sih sebetulnya. Betul, Itu Suster. wajar-wajar Menghidupkan saja. Menghidupkan itu. api lagi, Iya. jangan sampai Padam. beku kali ya. Iya. Nah, atau ada lagi misalnya contohnya cinta yang hanya eksploitasi ya, eksploitasi saya bilang. Artinya lebih ke cinta pemanfaatan. manfaat, memanfaatkan pasangannya. Iya. Sayang-sayang katanya, padahal Diporotin. supaya dikasihnya contekan PR misalnya. Itu nggak boleh, belajar sama, belajar bareng is oke sebetulnya kan. Betul, Star. Sebetulnya kan berarti kan pasangannya sudah Manfaatkan. dimanfaatkan Iya. dan diajak ke hal dusta kan, berbohong dong. Iya. Untuk hal kan? yang negatif Hal jadinya. negatif itu kan sebetulnya ketika cinta yang sejati tadi itu, cinta yang murni tadi itu ya harus Ada ketiganya itu ya. ada Ada ketiganya ketiga dan harus dimaknai secara luas. Ya. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya konsep atau makna cinta yang sejati. Jangan diarahkan kepada yang sempit saja hanya. Iya. Bahkan kepada pasangan tidak boleh loh. Kita jalan bareng deh gandengan. Aduh aku risih. Ya sudah, kasih kebebasan. Tidak Iya. apa-apa. Betul, Suster. Jadi cinta itu harus memerdekakan. Oh, iya. Aduh. Gitu dia. Cinta yang memerdekakan. Cinta Cinta yang senyum-senyum ini. memerdekakan. Iya, aduh. Feby. Kayaknya dia menghayati kayaknya. Menghayati. Dia lagi menarik-narik, mana untukku ya. Gitu Ya. ya. Langsung kayak gitu. Aku kayak gitu nggak ya? Kayak gitu nggak, kayak mana ya? Gitu ya, Feb ya? Jadi gimana Febri menghayati Valentine mungkin bersama pasangan Atau mantan tapi yang tanya lalu? dulu, Oh, tanya dulu ya. statusnya sekarang Statusnya apa? apa dulu? Nanti langsung Oh, ini iya. aja. Untuk statusnya sekarang itu masih lampu hijau lah, Bang. Oh, Lampu hijau itu apa? Jalan terus. Tinggal tayang gitu berarti. Oh, masih kosong. Masih kosong. Sede vakante ya. Jadi gimana pengalaman Febri menghayati Valentine Day setiap tanggal 14? Mungkin bersama teman-teman, keluarga, atau mungkin bersama pasangannya dulu. Nah, Adakah pengalaman Valentine yang dulu bersama dengan pasangan? Apa ya, tanya dulu, pernah pacaran atau enggak? oh iya, pernah pacaran. Pernah pacaran enggak? Jauh-jauh kita tanya ya. Nanti tiba-tiba belum pernah pacaran kan? Waktu SMA pernah sih, Bang. Oh, iya. Aduh. SMP juga cuma Aduh. virtual. Virtual. Cinta-cinta monyet dulu ya. Jadi waktu pacaran virtual itu apa aja ya? Cinta monyet katanya, monyetnya udah pergi. Monyetnya. Iya. Terus bagaimana ceritanya itu virtual? Asik kah? Pacaran virtual itu bagaimana? Ya, lihat ini aja ya. Kami tidak seperti menginterogasi ya. Enggak. Enggak. Ini Kayaknya supaya lihat pengalaman secara aja. virtual ini gara-gara COVID kayaknya. Betul, Suster. Karena kan kita nggak boleh keluar, Tapi nggak kan boleh bahasa bebas. kerennya LDL loh. long distance. RDR. Iya. Betul. Gimana? Iya. Boleh Febri, pengalamannya. Dulu itu masa kayak kita itu masih kanak-kanak banget ya, Bang. Oh iya. Masih kanak-kanak banget. Jadi
terima-terima aja gitu. Cuman dari handphone nggak pernah Terima apa ini dulu? Terima apa, transferan kah? nggak. Waktu lagi ada apa, kan anak-anak itu konsepnya kalau kita melihat cowok ganteng gitu kan, terutama seumuran, nah kita langsung kayak terpesona gitu. Nah, Terus tertarik, terus pas dia deketin mau-mau aja iya, ya. mau aja. Jadi beda dia untuk cinta yang waktu anak-anak dengan yang udah mungkin agak remaja atau dewasa gitu ya. Setelah itu, Febri? Setelah itu ya gimana ya, cinta itu dia kayak waktu LDR sih itu ya Kak. Ya nggak apa-apa, cerita lepas aja, nggak apa-apa. Enggak, dia nggak lihat kok kamu ngomongin. Dia nggak tahu ini. Oh itu mantanku dulu, nggak mungkin ya. Hanya ya udah cinta-cinta biasa aja. Oh, gitu. atau supaya lebih terarah pertanyaan, bagaimana kemarin merayakan Valentine-nya begitu? Pernah kan? Iya, pernah nggak waktu lagi pacaran nih merayakan ketemu tanggal Valentine. 14 Februari ya gitu. Atau sebelum tanggal 14 udah putus gitu? Mungkin cuma dikasih coklat Bang. Oh, cuma dikasih coklat. Iya, karena kan tadi masih Oh, SMP, masih SMA SMP. ya. Dek, mau coklat nggak gitu? Ditanya dulu Dek, ya. aku ada coklat nih, mau nggak ya, cuma gitu ya. Jadi pas udah kuliah ya Febri ya kan sekarang. Pas kuliah gini pernah nggak ngerasain jatuh cinta lagi begitu? Nalurinya pernah sih Kak. Oh, iya, Oh, naluri. begitu. Karena kan masih Gairahnya loh. Gairah ya, Gairahnya ada. gairah passion tadi udah ada ya. Nah, terus setelah menyukai gitu, apakah lebih dewasa mungkin sekarang ya Febri ya? Jadi mungkin lebih hati-hati ya. Iya Kak. Karena udah mungkin ya, karena udah di SMP, di SMA juga pernah pacaran. Jadi di kuliah itu kita lebih memikirkan itu pantas gak untuk kita lakukan lagi, untuk memulai pacaran lagi. Jadi Febri itu punya komitmen Kak. Oh, Prinsip juga. apa itu? Komitmen ke diri sendiri Oh, ya. iya. Belum memulai pacaran dulu sebelum selesai. Kuliah. Kuliah. Weh. Juga nanti saat selesai itu kuliah kita melanjut ke yang seperti dibilang suster tadi, menjadi seorang suster. Oh iya Kak. Serius Berarti kayaknya. lagi ada ini juga seperti Serius panggilan ke biara begitu. Ada Kak. Wow, puji Tuhan. Semoga Tuhan mengabulkan yang ini. Ya kan suster? Karena iya kita tanya dulu suster, pernah nggak suster mengalami jatuh cinta Iya, seperti yang falling dialami in Febri? Ya kan? Apakah zaman dulu itu suster ternyata sudah ini juga ya kan, sudah Berkobar-kobar. Mungkin zaman suster dulu balas-balasan pakai Iya, pager nggak? pager ya, atau surat pakai burung gitu, Oh, iya. tolong sampaikan gitu ya. Saya kan masih di tahun 80-an lah ya. Nah, itu kalau sama kami dulu modelnya aduh jadul deh kayaknya gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi itu kan seperti apalah waktu SMP juga samanya. Oh, Dengan mahasiswanya ini tadi. Ada ya temannya berarti. Tapi kan kelihatan sekali ya nilai cinta tadi hanya fisik saja Oh, iya. itu Iya, menjadi awal. Disitulah gairah tadi ya, artinya itu masih physically. iya. Itu masih dilihat entah rambutnya yang panjang. Saya juga dulu ada yang sampai mutusin saya gara-gara rambutku kupotong. Oh, Nggak jadi simpel lah sekali katanya. ya. Simpel sekali alasannya. Banyak terjadi sampai Udah sekarang begitu ya. dia nggak sekarang. bilang dari awal kan gitu. Iya. Jadi waktu itu kami itu ya ada yang naksir gitu ya. Surat itu dia tulis surat. Ya. Saya juga waktu itu heran ngapain ini kok rasa kerusuk gitu ya. Ada teman-temanku, teman-teman Ya. satu kelas, pinjamlah bukumu. Kan ada bukumu, saya bilang. Enggak, bukumu kayaknya lebih bersih. Macam-macam lah. Padahal Alasan lah. udah Kode. ngobrol mereka kode di belakang sana gitu kan. Ya udah kasih, ya udah nih. Itu kok ada bukunya juga. Ya udah saya nggak kepikiran sama sekali bahwa di dalamnya itu udah ada nanti sepucuk surat merah jambu. Aduh. Udah gitu modelnya. Udah, apaan nih kok kayaknya rada inilah ada di dalamnya gitu sesuatu. Saya buka, kok ada surat. Saya kan seperti Febri tadi masih komit untuk
cinta kepada orang tua lebih. Lebih besar. Itu bisa saya buktikan dengan komit untuk menyelesaikan sekolah saya, studi saya tanpa membuat orang tua susah gitu ya. Nah itu, jadi sudah rasa penasaran, saya baca 4 kali 4 16. 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Itu. Ketawa Febri kayak jadul kan. Saya pikir gini, ini kayaknya salah deh. Bukannya di akhir harusnya, orang saya belum baca Belum gitu baca kan. tapi itu di Tapi awalnya. udah dikasih macam-macam aja Ultimatum. ya ada orang ya. Akhirnya saya baca. Dalam hati aku senyum-senyum aja. Aku bukan orang yang agak kurang romantisnya aku waktu itu. Karena masih komit kepada pendidikanku gitu ya. Akhirnya dibaca, saya baca. Siapa lain anaknya? Saya juga kurang kenal karena namanya kan. Udah selesai itu. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol seperti tadi ya. Dia itu juga menjadi penyemangat. Disitulah bahwa cinta harus menimbulkan gairah. Iya. Gairah apa? Bukan langsung ke arahnya ke seks saja. Itu Iya. terlalu sempit gitu ya. Betul. Gairah untuk sekolah tadi. Iya. Jadi karena ingin melihat saya, rupanya dia cepat-cepat itu Rajin. datang ke sekolah gitu. Betul. Walaupun Betul, rankingnya ya. Lalu karena ditengok saya selalu ada di 3 besar itu ya. Saya bilang, kalau mau jadi pacar saya ada syaratnya, harus ikut juara. Tapi memang benar ya. Benar. Jadi itu yang saya bilang tadi. Cinta ini juga akan mengarahkan kita pada apa yang lebih baik. Karena dia mencintai saya mungkin dengan ketulusannya ya. Iya. Saya ya membalas cinta itu tanpa melupakan komitmen. Makanya levelnya pun harus berbeda sebetulnya ya. Betul. Artinya masih di masa pendidikan, walaupun kita saling mencintai, tujuan cinta kita adalah memberikan dukungan, motivasi, dorongan supaya satu dengan yang lain itu komit pada tugas yang saat ini harus difokuskan. Begitu seterusnya. Pada kewajiban yang harus tapi Sir. tapi beda. Nanti aku yang cerita terusnya. Enggak apa-apa. Karena ini cinta ya. Iya, Iya, cinta Tapi tadi. beda dengan cinta setelah saya menjadi tenaga pendidik waktu itu. Berarti suster setelah selesai sekolah, pendidikan gitu ya, saya mengajar dulu. mengajar. Sebelum ke Biara saya mengajar tenaga honorer di alma mater saya SMP yang dulu saya dijatuhi cinta juga gitu yang ya. dulu terkenang lah surat pink tadi ya. Iya betul, memang ganteng loh orangnya. Dalam hati kan, Aduh. mana orangnya ini? Saya bilang gitu kan. Itu loh yang pemimpin upacara kita yang hari apa itu? Oh gitu yang marga Silitonga itu. Silitonga itu. Disebut marganya ya teman-teman. Jangan-jangan Bapak udah Dek. Nah itu beda ya waktu itu. Jadi seiring berjalannya waktu saya disuruh honor di sana. Ya benar. Namanya sudah sama-sama dewasa ya. Makanya tadi berbeda. Ketika cinta remaja, dewasa awal sampai pada dewasa madya saya bilang ya usia-usia 20-25 tahun itu harusnya memang berbeda level muatan esensi isi dari ekspresi nilai cinta itu ya. Kami waktu itu kenalan, lalu dia sudah pegawai negeri, bagus juga nih anak tunggal. CEO pula nanti ya. CEO kalau orang Korea bilang ya CEO gitu ya. CEO. Nah dia guru matematika dan jujur loh 15 kriteria anak cowok yang saya inginkan itu di masa itu ya. 14 ada sama dia. Wow. Dari fisiknya is okay, dari masa depannya okay, dia anak tunggal dan orang tuanya juga orang yang boleh lah dalam artian tidak menakutkan. Saya sudah kerja, dia juga sudah kerja, untuk masa depan is okay gitu ya. Tetapi itu dia tadi, makanya cinta yang dewasa itu tidak boleh membebani satu dengan lain. Jangan sampai cinta yang suci murni itu
dinodai ternodai begitu ya. Inilah yang saya alami. Nah, ketika memang Tuhan berkata lain gitu ya. Selama kami berjalan memang 2 tahun ya, saya honor di sana 2 tahun. Kita berteman bagus. Tapi ternyata Tuhan bilang beda, kamu milik saya, begitu kayaknya ya, kalau bahasa manusia gitu ya, you are mine gitu ya. Jangan lari-lari. Nah gitu. Dan di situ mungkin saya mengecewakan dia sangat berat gitu ya, karena saya memutuskan ke biara, saya belum nggak kasih tahu sebetulnya. Nah ketika dia sudah serius mau melamar saya, mau melamar saya, terus saya katakan, hanya satu yang menjadi kunci saya bisa memberikan alasan ya. Dia mengatakan orang tuanya sudah tua dan kamu tahu hanya saya anaknya satu-satunya, anak tunggal gitu ya. Mereka mengharapkan supaya tahun ini katanya. Dari situlah saya masuk, tahun ini saya belum siap gitu ya. Tahun ini saya berdoa bahwa kamu akan mendapatkan yang lebih baik dari saya. Tapi andaikan pun kamu menikah, menemukan orang yang lebih baik dari saya, kita bisa tetap berteman. Itulah yang saya katakan bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Wah, dalam ini. Ya, cinta itu tidak harus memiliki. Justru saya bilang tadi di awal, cinta itu kan harus membebaskan. Memerdekakan pasangan kita sama dengan dia. Tapi mungkin kecewanya lebih berat, lebih banyak. Pasti. Dia pergi tanpa meminum air yang saya suguhkan lagi. Saya mengerti bahwa itu kekecewaannya karena memang kami bergaul baik selama 2 tahun itu. Bahkan teman-temanku ketika saya akhirnya berangkat ke biara ke Siantar, mereka katakan ada spesial guru agama itu Pak Pendeta, guru agama Protestan ya. Dia bilang, saya bertanya katanya. Bukannya ada dikiranya karena putus gitu ya, karena putus, tidak saya katakan. Hanya mungkin Tuhan berkata lain untuk saya. Jadi daripada saya menyesal tidak masuk, kalaupun tidak katanya ya sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saya masuk biara. Apa kata abang pendeta ini waktu itu, dibilang, oh ya sudah, kalau sudah Tuhan yang berbicara, nggak bisa lagi saya bilang apa-apa. Semoga itu yang terbaik itu. Dan akhirnya sering ketemu juga dengan mereka kan. SMP itu kan di kampungku. Nah dia orang, nggak boleh sebut ya, orang mana ya nanti. Sensor. Oke lah kita bicara nanti. Ya, tapi ya jujur, cinta itu sungguh membuat kita bergairah untuk hidup. Karena jangan lupa, kita sebagai citra Allah adalah memang hadir dari si sang pemilik cinta, ya kan? Imago Dei. Kita luar biasa, secitra dengan sang cinta. Betul. Gitu loh. Jadi betul identitas kita itu jangan lupa bahwa kita adalah cinta. Duta cinta. Ya kan? Iya. Jadi Febri tadi sudah dengar ya kan bagaimana perjalanan hidup suster sampai memutuskan untuk masuk ke biara. Nah, Febri kan sekarang masih di luar nih ya kan. Nggak ada niat gitu mau aku mau cobalah dulu pacaran ya kan di luar ini sebelum masuk nanti. Dan harus pacaran. Dan pernah dia bilang sama saya waktu itu, kamu mau jadi suster katanya. Iya suster, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, udah pernah pacaran? Belum. Pacaran dulu. Pacaran dulu. Karena apa? Mungkin karena pacarannya sebetulnya itu kan semakin menajamkan suara kita, perasaan kita tentang nilai cinta yang sebenarnya. Jangan nanti ya misalnya suster ya setelah Dengar, masuk Febri? nanti. Iya. Jadi cinta itu juga kan universal. Ketika yang khusus-khusus sudah selesai, universal semakin mantap dong. Betul, iya betul. Kan? Memulai dari hal kecil dulu ya, Star ya. Kecil. Jangan di dalam dimulai dari hal kecilnya. Karena boleh diinikan loh, mencintai satu orang aja susah, bagaimana mencintai semuanya toh? Betul. Nah itu dia. Betul. Jadi belajar mencintai itu harus dari awal juga. Gak usah takut karena mau suster katanya nggak pacaran dulu. Pacaran dulu. Masih ada waktu. Baru pacaran setelah dulu. Masuk putuskan.
fokuskanlah. Fokuskanlah. Di ini kan cinta yang khusus tadi menjadi cinta yang lebih universal. Betul. Lebih umum. Jadi komitmennya tadi tidak lagi, tapi tetap saya mencintai kamu seperti Tuhan mencintai semua. Asik. Iya betul. Iya, gimana Febri? Itu cowok yang dengar itu aduh patah hati sih. Apakah Febri mau menyakiti umat Allah gitu? Tidak. Oh tidak. Iya, jadi tanggapan Febri lah tadi dari dari dengar cerita suster tadi bagaimana? Memang iya bagus sih Kak kalau kita mau mencoba dulu kan. Cuman gimana gitu. Karena tadi komitmen Febri kan setelah lulus kuliah dulu nih baru mau pacaran begitu. Sedangkan Febri juga ada kayak juga di sisi pengen lain, kan? jadi suster begitu. Karena tadi suster bilang kan jangan tunggu dari dalam baru belajar mencintai begitu ya. Jadi selagi di luar ini gas terus. Artinya kan Bahasa gas. kita yang adalah cinta, beranilah untuk jatuh cinta Betul. dan bersedia rela untuk dicintai. Iya. Begitu. Kadang orang kan kalau nggak selera dengan kita, ada temanku dulu seperti itu. Oh, Kebetulan Gimana, ya Sister? wajahnya pas-pasan kayaknya menurut dia gitu kan. Tapi kan sebenarnya unik aja kan semua orang. Dia nggak mau gitu loh. Padahal jadi loh, udah 2 anaknya. Oh iya. Akhirnya setelah tahu saya itu kan, lah kalian punya satu RT, satu kampung gitu istilahnya kan belum ada RT di kampung kita kan. Ya, masih satu wilayah dusun, itu satu kampung desa lah. gitu. Saya tahu lah mereka. Astaga, kalian itu bukannya kalian dulu yang begini, itulah kalau Tuhan sudah berkata lain ditemukan juga lah walaupun satu di selatan, satu di utara katanya. Jadi yang itu tadi saya bilang ya, semua akan berjalan. Cinta itu juga perjalanan cinta itu juga punya dinamika. Betul. Dinamis gitu. Jadi kita harus fleksibel dalam menikmati, menghayati, mengekspresikan cinta itu. Suster begini juga pernah lo dijatuhi cinta. Dijatuhi cinta dan mencintai juga iya Ya. kan pasti Sister. Jatuhin cinta. Begitu waktu saya profesi ketiga, Iya, suster junior, Ah, pernah anak muda, tapi di situ saya syukuri dia nggak pernah ke gereja. Nah ketika dia katanya ya setelah saya pindah dari situ, baru dikatakan kepada susterku yang lain kan, oh. Ya. masih adanya adik suster itu katanya. Emang kenapa? Enggak lah, kalau adiknya kandung adalah mirip-miripnya dengan suster itu katanya. Iya. Saya bersyukur dia juga itu cinta dewasa menurut saya. Dia suka sama saya, awalnya kan memang rasa suka ya, intimacy, Iya, rasa intimacy. suka, rasa ingin dekat gitu ya. Nah, ketika itu, tapi dia tahu bahwa saya seorang suster, dia tidak mengganggu saya. Itulah salah satu cinta yang memerdekakan itu Bebas. Iya. Iya, Itu cinta yang dewasa tadi iya, ya. dewasa. Tapi kan Sister, intimacy itu kan berbeda sebenarnya sama hawa nafsu ya Sister ya. Oh beda. Jadi yang membedakan antara intimacy yang sehat dengan hawa nafsu itu bagaimana ya Sister ya? Kayak kita memilah karena kan perasaan itu kan kita nggak tahu ya gejolak aja ya Sister ya. Tentunya membedain ini tuh dari hawa nafsuku kah atau dari memang aku cinta yang tulus sama dia kah? Bagaimana membedakan itu begitu Sister? Itu sih sebetulnya dari pemahaman ya, dari pemahamannya juga bagaimana dia memaknainya tadi. Kan dia paham dulu ya, lalu dikenalinya dirinya. Ya, pengenalan diri dulu ya, lalu pemahaman cinta tadi. Intinya cinta itu walaupun ada keinginan untuk memiliki itu ada loh ya. Betul. Tetapi tetap memberikan kebebasan, harus memerdekakan. Lebih ke Cinta memerdekakan. itu tidak mendegilkan kah istilahnya, saya bilang ya, mengerdilkan gitu ya, enggak, harus membebaskan. Seperti tadi dia sudah merasa dekat dengan pacarnya gitu, pacarnya lah dulu ya, karena relasi kasih ini sangat cocok sekali untuk anak muda. Kenapa? Karena di situ gairahnya menggebu-gebu mereka. Betul. Nah kalau ke orang tua,
gimana dulu mama jatuh cinta pada papa? Yang penting sudah ada kau. Bisa gitu ya. Iya, Tapi itu jawaban klasik orang tua. Kepada anak muda, iya, waduh, kalau saya melihat senyumnya gitu, ada saja ekspresi. Nah, kalau kita katakan cinta tadi yang tidak diiringi dengan komitmen ini tidak harus mengikat selamanya. Betul. Komitmen jangka pendek ada, komitmen jangka panjang ada. Jangka pendek apa? Ya, memang pacaran, katakanlah pasangan itu cowoknya misalnya mau memeluk dia, wajar nggak itu? Wajar. Selagi si pasangannya nyaman dengan itu. Ada batasan-batasan. Gitu ya. Ada batasan-batasan. Itu harus diingat dengan konteks yang tadi. Cinta sejati itu harus memerdekakan, membebaskan, memberi keleluasaan. Nah, kalau udah lebih besar tadi nafsunya, nah itu dia. Kamu berarti tidak mencintai saya. Kok kamu tidak mau saya cium? Padahal kalau dicium kan, kalau dia merasa belum siap, kayaknya siapa tahu pendidikan yang tradisional dan modern dipertemukan itu beda. Jadi budaya itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kita menghayati dan mengekspresikan, memaknai cinta. Jadi setelah aku dengarkan, apakah cinta yang tulus itu bisa terjadi spontan atau butuh proses? Spontan saya bilang bisa jadi cinta spontan, tetapi cinta tulus itu bisa saja spontan, hanya untuk berikutnya seperti tadi, kalau dia diikatkan ke komitmen, contohnya kan tulusnya dia tiba-tiba datang dia memberi hadiah, I love you, ideals gitu kan, Febri ini coklat atau apa tadi, atau bunga, misalnya di tanggal 14 Valentine Day, mungkin ininya pasangannya nggak ingat gitu ya, tapi tulus, lalu katakanlah dikecup gitu ya, spontan ya, spontan. Itu bisa saja tulus ungkapannya. Lalu ditanya, betul. Terganggunya kau tadi dengan tindakanku itu? Enggak bang, kurang lama. Kalau dia bilang, iya tapi janganlah, aku kaget, aku nggak mau yang begitu-gitu. Nah kalau memang dia tulus, itu dia akan tidak ulangi. Dia nggak mau dong. Betul. Kehilangan pasangannya itu terganggu atas sikap dia, nggak nyaman. Kan dia nanti jadi dihindari. Iya. Gitu kan. Ini berkaitan dengan profesi suster ya. Suster kan dosen psikologi, ya kan? Jadi kalau misalnya berkaitan dengan psikologi gitu ya, Suster, mengingat anak muda zaman sekarang gitu ya, kayaknya jadi jomblo itu sesuatu hal yang memalukan. Ya enggak sih? Oh gitu ya? Rata-rata begitu. Enggak katanya gini, loh. Suster, karena kan banyak sekali kayak itu. Hari ini masih jomblo, ada itu di luar ya. Kalau di sini ya kita nggak tahu, nggak segitunya kali. Cuman kalau di luar sana, Star, nggak di kalangan kita itu banyak kayak gitu. Masih jomblo aja gitu kan. Nah, dengan keminderan anak muda yang sekarang itu banyak yang minder dengan status jomblonya gitu ya. Nah itu berkaitan dengan psikologi nggak sih, Star? Bagaimana tanggapan Suster melihat fenomena maksudnya seperti kayak ini? ada nggak sih sesuatu yang harus diperbaiki dari dia gitu supaya dia bisa jangan minder lagi gitu dengan kalau kata-kata emang itu, ungkapan dengan itu gitu ya. Masih jomblo aja, apalagi kayak Valentine, nggak ada nanti yang kasih kau coklat gitu, itu nggak nanti yang kasih kau, nggak bisa kalian nanti nonton bareng ya kayak gitu. Ada tekanan-tekanan gitu, Suster. Iya, pasti ada itu sesuatu hal yang mengganggu pastinya. Iya. Nah itu udah salah satunya bahwa pergeseran nilai di generasi sekarang itu salah satunya pemaknaan cinta yang dangkal. Jadinya. Sebenarnya cinta itu diekspresikan bukan hanya pasangan loh, bukan hanya sama pacar. Justru cinta yang pertama harus kita tunjukkan pada diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita dulu, itu yang pertama sebetulnya. Barulah kepada orang lain. Siapa itu yang paling dekat? Ya orang tua. Karena apa?
saya harus mencintai diri saya. Tapi kan kita kebanyakan mencintai diri katanya langsung ke ego. No, bukan egois ya. Iya. Harus disadari sebetulnya yang saya bilang tadi, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu, sehingga bagaimana kita mencintai diri kita itu sebetulnya ungkapkan ke orang lain. Karena apa? Kita menyadari imago Dei tadi. Kita dicipta secitra dengan sang pemilik cinta. Lalu kita mencintai lagi mereka yang menjadi alat kreatornya Tuhan itu dengan adanya saya. Yeah. Berikutnya ke siapa? Ke semua orang bahkan ciptaan. Jadi ketika dikatakan kau belum punya pasangan, bisa aja dia nggak punya pasangan karena apa? Cintanya lebih holistik, lebih general, tidak fokus kepada yang khusus saja. Hanya itu salah satu pergeseran ya. Jadi sebetulnya cinta itu harus berlaku ke semua orang. Betul. General ya, kepada siapa saja, harus lintas batas, lintas suku, lintas budaya, lintas identitas itu, entah siapapun itu. Oh, berarti lebih bahkan musuh kita loh, ajaran cintai kita musuh. mengatakan cintai musuhmu katanya. Itu kan berat. Jadi siapa tahu oke lah cinta secara khusus tadi, tapi secara mental mungkin itu juga tadi pergeseran nilai ke orang banyak ya, yang mengerdilkan, menyempitkan makna cinta itu. Lalu secara mentalnya mungkin orang tersebut juga harus refleksi, why, ya, apalagi sudah di usia-usia. Ya, aku bukan nembak ya, bagi yang pasangan-pasangan apa yang penting hidupnya bahagia atau tidak itu dulu yang pertama, menjalani hidup ini gitu toh. Betul. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat dia relasinya tidak mudah intim, dekat kepada katakan seseorang, itu mungkin bisa diperhatikan juga ada apa. Siapa tahu pernah terluka, itu harus diselesaikan. Oke, ini jujur ya Febri ya. Jujur Febri, jawab ya. Jujur Febri. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Alah Febri, masa nggak punya pacar?" Gimana tanggapan Febri? Sebelum dengar ini ya. Sebelumnya ya. Setelah mendengar ini kan, oh iya juga ya. Sebelumnya gimana? Mungkin aku pribadi Bang, ya kayak biasa aja gitu. Serius. Nggak terlalu membebankan kan? Nggak terlalu membebankan juga. Karena memang dia komitmen tadi. Iya ya. Nggak terlalu membebankan. Ya mau dibilang dia dikasih coklat loh sama cowoknya, dia melihat postingan-postingan romantisnya di apalagi Valentine ini kan. Di media sosial. Ya menurut aku pribadi juga kan Kak, kita bisa, kalau mereka dikasih coklat ya kita kasih coklat ke diri kita sendiri aja gitu, sebagai cinta untuk diri sendiri. Self-love. Jadi tidak ada kendala gitu mau kita iri sama orang bahwa mereka dikasih coklat sama cowoknya, dikasih hampers sama cowoknya, dikasih hal-hal baik lah gitu, kayak bunga, coklat, iPhone 17. iPhone. Jangan sebut merek saya. Ya, jadi menurut Febri untuk memaknai di Valentine ini, Febri apa yang Febri lakukan? Menurut Febri ini penting atau enggak sih gitu? Atau misalnya ada juga nih yang kayak gini, Valentine Days apa sih itu? Ada juga yang kayak biasa, apa sih biasa aja kali gitu. Atau bagaimana cara Febri memaknai Valentine ini? Menurut aku gimana merayakannya lah gitu kan? Iya, menurut memaknai aku, lah. Valentine itu relatif ya Bang. Ada yang itu tergantung dengan sudut pandang yang benar Kakak bilang tadi. Ada yang menganggap itu penting, ada yang menganggap itu biasa aja. Cuman sebagian orang itu aku pribadi Bang, untuk keluarga ya, cinta untuk keluarga. Karena cinta ini di hari Valentine tanggal 14 Februari itu kan momen yang khusus untuk mengungkapkan kasih sayang gitu. Nice. Contohnya kayak aku pribadi Bang, pribadi itu tiap hari itu telepon sama orang tua, telepon dengan keluarga, terutama mama lah ya. Telepon, apa kabar Mak? Udah makan atau lagi apa gitu. Cuman itu setiap harinya. Kan di tanggal 14 itu momen yang khusus. Spesial. Kata yang kita ungkapkan itu berbeda. Lebih spesial juga. Lebih spesial. Jadi lebih punya makna dia. Contohnya kita telepon, kita
apalagi kita yang di perantauan ini kan Iya. belum bisa untuk mengungkapkan secara langsung. Jadi Iya, kita telepon dia, telepon mama atau kakak. Jadi yang kita ungkapkan itu selamat hari kasih sayang ya, mak, pak, kak atau adik gitu. Muah gitu ya. Jangan lupa gitu ya. Kenapa di grup keluarga aja? Di grup keluarga ya. Iya, ini di grup Ini kau keluarga males memang. berarti. Nggak secara personal. Kalau lebih personal kan lebih mendalam. Langsung tiba-tiba dibuka pengadilan. Langsung dihakimi kita. Iya, jadi kan Febri itu kan positif sekali memang Febri ya. Dengan orang tua dan dengan keluarga terdekat gitu. Ada nggak sih sebelumnya Febri sebagai awam ya, lain dari suster ya tentunya, yang melihat contoh-contoh relationship yang kurang baik gitu. Kadang yang toksik ya. gitu. Kan sekarang banyak sekali yang toksik gitu ya. Contohnya mungkin ya dia itu bersikap kasar kepada pasangan begitu kan. Pernah nggak mengalami pengalaman seperti itu atau melihat pengalaman seperti itu? Dan bagaimana cara Febri menanggapi itu untuk diri sendiri? Gak usah pun saya dengan gak usah. Gimana Febri? Ya. Mungkin kalau aku pribadi itu nggak pernah melakukan, hanya saja Nggak pernah mendengar. Mengalami juga nggak pernah. Mengalami juga enggak Jadi ya? korban nggak pernah. Oh, puji Tuhan. Jauh-jauh itu. Jadi Jauh-jauh korban itu, dan jauh-jauh. tak pernah mengorbankan ya. Iya. Jadi kalau mendengar iya, mengalami belum pernah sampai saat ini belum. Jadi tanggapan Febri setelah Iya, tanggapannya. mendengar Mendengar gimana? Kan gitu ya, melihat atau mengetahui lah. Itu terdengar dari teman sendiri ya, teman sendiri dia cerita gitu ya. Aku sendiri dia ngasih ya, kita dia mendengarkan ya, gini-gini aja kan kalau kita mengangguk-angguk aja. Kalau kita kasih saran atau apapun ya gimana dia mau terima atau enggak juga bahkan berjalan sendiri aja gitu. Jadi seperti itu yang mungkin Anak psikologi kali ya, mendengarkan dengan baik. Menganalisa dalam hati. Menganalisa. Lalu datanglah Bunda Maria, disimpannya Di semua dalam hati. Iya. Iya, dengan mendengar cerita tadi ya, kan pastinya dia kan mendengar, meresapkan gitu ya, Feb. Setelah mendengarkan itu apakah ada pengaruhnya? Pengaruhnya itu bisa hal kecil atau hal besar, atau bisa juga dengan berpengaruh di dalam iman dan keseharianmu begitu, atau bagaimana? Atau hanya pelajaran aja, nanti aku supaya suatu saat ya ya ditarik ke diri. ya apa ini? Iya apa? Ditarik lebih ke diri sendiri biar kita lebih hati-hati gitu melihat bagaimana dengan hubungan yang ini, menjalani hubungan. Dari setiap perspektif mereka yang diceritakan ke Febri, itu bisa kita ambil kutipan menjadi pelajaran biar bagaimana kita nanti untuk menjalani hubungan ini dengan semisalnya dengan laki-laki yang akan kita ingin. Suatu saat pacaran begitu ya, Feb. Tapi sekarang Febri ada yang lagi deket nggak cowok gitu, yang dekati Febri ngechat gitu? Untuk saat ini ada sih Bang, Ada cuman ya? Ui. Nggak perlu kita spill namanya. Kamu mau tahu aja, mentang-mentang lagi CD Pakante juga kamu. Enggak, adik ya. Jadi kita harus menyeleksi gitu loh. Iya, jadi arti cinta yang sehat dan cinta yang baik bagi Febri itu apa? menurut aku Kak, itu cinta yang sehat dan baik itu dia yang membawa kita lebih berkembang. Membawa kita lebih berkembang, bertumbuh bersama. Lalu Dengar itu. cinta yang sehat itu juga memiliki komunikasi yang jujur. Komunikasi yang baik dan jujur. Oke, itulah cinta yang sehat tadi ya. Oke, baik bagi yang PDKT sama Febri, dengarkan itu. Oke, bagi suster sekarang, cinta yang sehat untuk zaman sekarang tentunya ya. Iya, Karena kan tadi ada ya. pergeseran tadi suster bilang ya. Untuk relevan dengan zaman sekarang, cinta yang sehat itu seperti apa, suster? Ya, artinya dilihat apa yang muncul, apa yang dominan dalam perbincangan, ya. Sikap jujur itu perlu, kesetiaan Jujur, itu iya. setia. Lalu tuluslah dalam mencintai. Mencintai dalam artian
seperti tadi yang masih kuliah, yang masih studi gitu ya. Kalau memang masih fokus ke studinya, is okay menurut saya. Betul. Ada kok yang cinta dari SMP bisa sampai jadi, tapi saling mendukung itu tadi, fokusnya di mana. Betul. Lalu cinta ini mau diarahkan kemana? Kalau masih mau ke situ kan, itulah ikatan komitmen jangka pendek itu menurut saya ya. Relasi itu tetap dijaga, saling mendukung, saling menghargai, saling membebaskan, memerdekakan. Tidak memaksakan kehendak, bukan cinta egois gitu ya. Ketika misalnya aku masih di sini loh, aku kan ada rencana ulang tahunku, entah apapun, sementara pasangannya mungkin mau mengumpulkan tugas, is oke saja gitu ya. Dan seperti sekarang kebiasaan itu sepertinya nggak afdol ketika pasangannya tidak hanya satu, harus lebih dari 2 gitu ya. Nah itu saya bisa 10. Saya sih kasih saran gitu ya. Mengenal satu orang aja kita masih secara kurang, dalam itu sulit ya, apalagi mengenal banyak. Tapi mereka katakan, suster kan sekalian kesempatan untuk mempertimbangkan mana yang terbaik. Mana yang terbaik, tetapi boleh saling terbuka. Aku boleh dong tetap bebas bergaul. Satu tadi, relasi itu harus dijalani tanpa mengikat, membatasi dia. Iya. Percaya saja lah bahwa yang di hatinya itu, di ulu hatinya yang paling dalam itu memang dirinya kan gitu. Tapi malah ketika kita membebaskan, dia kan rindu kok. Itu betul, saya yakini dengan itu. Lalu ingat rambu-rambunya. Apa yang masih di level mana, ekspresi apa yang bisa kita ungkapkan gitu ya. Pegangan tangan, gandengan, lalu cium kening. Ya bisa saja itu kan wajar ya. Betul. Selagi itu memang tidak melanggar batasan-batasan sesuai dengan komitmen tadi. Tapi ingat perkawinan kalau memang mau ke jangka panjang, ingatlah biarkan Tuhan menyempurnakan cinta itu lewat berkat dari orang-orang yang berkepentingan. Mantap sekali. Nice. Iya. Oh, sampai terpukau gitu. Iya juga. Kok merimbangi sekali. Ya juga gitu ya. Penting ini. Penting lah demi kelanjutan masa depan ya kan. Apalagi dengan pengalaman suster yang sampai banyak sekali. Apalagi terjun juga di dunia itu sampai kan. mau dilamar tapi tolong stop, saya akan mengikuti cinta sejati. Asik. Oke, Febri. Tadi kan ada yang rencana mau masuk ke suster gitu. Nah, itu plan A, plan B? Jangan rahasia lah itu. Plan apapun itu ya. Kalau misalnya nih masuk ke biara, sudah siapkah begitu untuk melepas segala hasrat tadi ya kan, passion lah apa, tapi kan dialihkan ke hal-hal yang lebih universal seperti yang Suster bilang tadi. Apakah kamu sudah berpikir sampai ke situ atau masih kayak masih mau ke biara aja gitu? Jujur aja. Jujur aja. Ini nggak pengaruh ke nilai. Yang untuk aku ini kan dia lebih ke masih mempertimbangkan sih Kak. Iya. Apa alasan Febri tertarik untuk Discernment pembedaan roh. Oh iya. Tahan dulu. Gak apa-apa. Ini kayak pembimbing rohani jadinya ya. Udah gak apa-apa. Sekalian jawab juga sekalian loh, nanti dia mempersiap ini lagi apa? Simulasi. Try out. Enggak harus dibahas itu. Ya. Iya, Feb. Gimana? Itu enggak. Atau jangan enggak, kau aja udah. Lanjut. Udah. Yang membuat tertarik itu waktu ada kegiatan itu Karmel Cup di Sidikalang. Di Kisaran. Kisaran. Jadi ada beberapa suster itu yang suster Karmel, putri Karmel yang cantik dia jubahnya kayak terpakau aja gitu. Terpukau. Aku lebih cantik tapi. Mau masuk suster mana kita nggak tahu ya, tapi masih jadi suster nih, masih terkesima gitu ya. dengan suster tadi yang di Karmel. Iya, jadi aura positifnya dia kayak masuk aja gitu, terlihat
Yes. dengan cara mereka berpakaian, cara mereka menanggapi umat. Jadi disitulah masuk, oh ternyata jadi suster itu sepositif itu ya. Berarti cintanya Jadi positif. Iya. Si Febri ini berarti terkesima dengan hal-hal yang positif dan indah seperti itu. Cinta sejati, Cinta sejati. akan selalu memberikan aura positif. Wes, mantul. Oke. Karena Freska dulu pengen jadi suster juga memang. Iya. Krik 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 krik. Oke. So tahu lu. Oke lah. Oke. Baik, Suster Febri, terima kasih untuk bincang-bincangnya hari Terima kasih atas ini. waktunya, Febri, Iya. Suster. Tapi sebelumnya boleh kasih pesan-pesan penting dulu atau satu kalimat yang gitu Yang berkaitan untuk dengan kita. Valentine Iya. Day. Sekalian ucapkan Happy Valentine's Day juga buat Iya. kita. Bisa. Boleh dari Febri dulu atau dari Suster? Boleh, dari Febri dulu boleh. Lihat kamera boleh atau bebas ya, atau lihat kami juga boleh. jangan lihat kita aja, ada ke sini. Oke, selamat Hari Valentine, Happy Valentine Days untuk kita semua, Sobat Kam terkhususnya ya Kak. Makna cinta itu akan ketemu dan akan terjadi bila kita memaknai cinta. Siap. Dan di hari Valentine bukan hanya hari biasa aja, cuman hari yang khusus untuk kita mengekspresikan cinta kita kepada kayak orang tua, keluarga, atau pasangan, sahabat, seperti itu. Oke, terima kasih Febri. Happy Valentine's Day juga. Dari Suster? Ya, saya Ya, juga Suster. tidak lupa mengatakan, mari kita berhappy-happy dalam cinta. Anda semua adalah duta-duta cinta. Jangan takut untuk mencintai dan dicintai. Ciao. Super sekali. Darimu. Tidak. Aku. Oke, Happy Valentine untuk Iya, kita ya. kita harus ucapin Valentine. Ya, selamat menikmati coklat-coklat yang Anda terima. Coklat dan bunga. Coklat dan bunga. Udah itu aja sih. Oke, dariku apa ya? Kayaknya aku pantun aja deh ya. Apa? Ikan hiu Iya, melayang-layang. enggak. Sorry, itu udah basi ya. Di tengah kota ada tugu. Cakep. Di sampingnya ada pabrik susu. Cakep. Hari Valentine's Day adalah hari yang ditunggu untuk menyatakan aku cinta padamu. Asik. Oke, baik ya Sobat Komsoskam, terima kasih untuk kebersamaan kita di episode kali ini, di episode spesial Valentine's Day tentunya bersama dengan Suster dan juga Febri. Ya, terima kasih sekali lagi juga untuk Suster dan juga Febri ya kan, Sama-sama. yang sudah hadir meluangkan waktunya. Dan juga terima kasih untuk partnerku Edi. ya, partnerku Edi Yang ya. baik. Enggak udah kebanyakan nanti udah Iya. diam. Ya, di episode kali ini terima kasih juga untuk kru Happy Valentine's Day juga ya bagi turang-turangku yang sudah setia. Oke, dan juga kita mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube Komsoskam supaya kita tidak ketinggalan di episode-episode menarik lainnya. Dan juga kita akan kedatangan bintang tamu yang Spesial. spesial juga. Maka kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.